Saya rekan saya Helmi Radli dan Nabila. Ya, untuk materi pertama kami akan dimulai dari apa kan Nabila? Eksponen. Ya, untuk pemateri yaitu Nabila dan saya. Nah, jadi apa sih eksponen itu? Eksponen adalah bilangan yang berpangkat. Contohnya kita notasikan sebagai X pangkat N. X adalah bilangannya, kita ambil angka 2 dan N sebagai pangkatnya kita pakai 2 saja. Maka cukup kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, itulah eksponen Kak Nabila. Ada tambahan lagi contohnya? Selanjutnya, eksponen kan bisa dikalikan. Ya. Coba berikan contoh dong. Oke, jadi di dalam eksponen itu ada perkalian, ada pembagian, ya, ada buka kurung, dan lain sebagainya. Itu dinamakan sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat komponen yang pertama dalam bentuk perkalian. Nah, ada A sebagai angka dan M sebagai pangkat dikali A pangkat N. Maka A M kuadrat ditambah N. Ingat ya, dalam bentuk perkalian M dengan N itu ditambah. Contoh, A itu 2, M itu 3 dikali 2 N-nya itu 4 sama dengan 2. Kita tambahkan ya, 3 dengan 4 jadi 7. Dan ini hasilnya 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, 4-nya itu dipecahkan dulu menjadi 2 pangkat 2. Nah, kan 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi 2 pangkat 5, 3 dan 2-nya itu ditambahkan ya, jadi hasilnya segini. Nah, itulah pembahasan singkat dari eksponen. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang materi tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi himpunan A memiliki pasangan dengan relasi himpunan B. Contoh, yang pertama ada diagram panah. Yang pertama, A sebagai relasi himpunan kawan 1, 2, 3, 4. Saya notasikan dengan angka dan B sebagai himpunan relasi lawan A, B, C, dan D. Saya menotasikan dengan abjad. Nah, bisa dikatakan fungsi apabila memiliki pasangan dari himpunan A ke B, nah, seperti ini bisa dikatakan fungsi. Yang tidak bisa dikatakan fungsi apabila himpunan yang kawan memiliki 2 pasangan seperti ini. Ini adalah bukan fungsi. Bisa dikatakan fungsi sebaliknya. Seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan fungsi karena daerah kawan memiliki 2 pasangan. Nah, selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang pasangan berurutan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sedikit tentang fungsi. Nah, di fungsi ada daerah domain yaitu daerah kawan dan kodomain daerah lawan. Sedangkan rank adalah hasil dari himpunan tersebut. Yang pertama bisa dikatakan fungsi apabila satu ini memiliki pasangan dengan A. Kita tulis 1A. Selanjutnya 2 berpasangan dengan B, kita tulis 2 dan B. Begitupun seterusnya. Dan untuk yang bukan fungsi, saya sudah
1 dan B, 2 dengan C, 3 dengan D, dan 4 dengan B. Lanjut ke materi selanjutnya, di kelas 11 kami mempelajari di bab 5 tentang barisan dan deret. Nah, apa itu barisan bilangan? Yaitu susunan bilangan atau angka-angka yang memenuhi pola tertentu. Sebagai contoh, tolong bacakan contohnya. Saya akan berikan contoh. Aira diberi uang saku oleh orang tuanya setiap minggu sebesar Rp 40.000. Jika setiap minggu uang sakunya bertambah Rp 500, Rupiah ya dibacanya. tentukan uang saku pada minggu kelima. Selanjutnya, nah kita akan mencari uang saku di minggu kelima Aira itu berapa? Mari kita bahas di sini. Kan tadi diceritakan Aira itu diberi uang saku sebesar 40.000. Setiap harinya bertambah 500. Untuk yang pertama, saya ambil soal yang basic dulu ya. 40. Bisa di-skip dulu saja. Karena per minggunya naik 500, maka di minggu kelimanya bisa kita tambahkan 40 ditambah 500, 40.500 ditambah lagi minggu keduanya 500 menjadi 41.000. Begitupun seterusnya. Pada minggu ini kita notasikan U1, dan di minggu ketiga U2, minggu keempat U3, dan minggu kelima U4. Jadi hasilnya pada minggu kelima adalah uang jajannya sebesar 42.000. Untuk materi selanjutnya yaitu suku tengah barisan aritmetika. Misalnya, diberikan suatu barisan aritmetika dengan banyaknya suku barisan itu ganjil, maka kita dapat menetapkan suatu suku yang letaknya di tengah-tengah. Dinotasikan dengan UT dengan rumus U1 ditambah Selanjutnya ditambah UN Yap. UN dibagi 2. Kita shoot ya. Kita tulis lagi dengan rumus T sama dengan U1 per UN per 2 atau dibagi 2. Kita masukkan dulu, U1-nya adalah 8 dan UN-nya adalah 384 per 2. Oh iya, ini ditambah ya. Oke. Maaf itu min. Oh iya, ini min. Ya. Hapus. Maaf. Ya, kita revisi lagi. Oke. Nah, maaf tadi ada kesalahan sedikit karena kita masih belajar. Ayo Emi, semangat. Ya. Dan sama dengan hasil dari ini semua adalah 376 dibagi 2 sama dengan hasilnya 188. Ini hasilnya, dan sekarang kita lanjut untuk mencari suku keberapa. Caranya U N sama dengan A ditambah garis kurung N min 1 B. Di sini B-nya adalah pembeda. Oke, U1-nya adalah UN-nya adalah
188 sama dengan A-nya adalah 8. Sorry, min 8 ditambah per Buka kurung. buka kurung N 1 tutup kurung, dan B-nya tadi adalah 4. Tadi teman saya sedikit grogi, maka saya lanjutkan saja. Kita turunkan lagi min 8 ditambah N kali 4 N. Koma, ini bukan sudah. Kita balikan jadi 1 tambah 8 tambah 12 sama dengan 4 N. 200 sama dengan 4 N. Kita balikan N sama dengan 200 4 sama dengan Untuk materi yang kita pelajari di kelas 12 adalah statistika. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Contohnya ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Di sini terdapat contoh diagram garis tentang stok barang yang keluar. Hari Senin keluar 10. Kita tulis ya. Seperti ini. Hari Selasa keluar barang 15. Hari Rabu keluar barangnya 5. Hari Kamis 20. Maaf ya, agak medeng. Hari Jumat keluar barang 25. Kita sambungkan saja ya. Dari ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, dan terakhir ke Jumat. Nah, ini untuk diagram batang seperti ini ya. Hari Senin 10, hari Selasa 11, hari Rabu hanya 5, hari Kamis 20. Maaf ya, dari sebelah terakhir 25. Nah, seperti ini diagram batang stok barang yang keluar. Untuk mendapatkan data dari diagram lingkaran, kita jumlahkan saja pengeluaran dari hari Senin sampai Jumat, yaitu 75 pieces barang yang totalnya adalah 100%. Untuk mendapatkan persentase dari hari Senin, yaitu dengan cara 10 dibagi 75 dikali 100%, yang hasilnya adalah 13,33%. Selanjutnya, untuk menentukan ini sudut untuk bisa kita gambar di diagram, maka kita cukup 10 dibagi 75 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 48 derajat. Nah, nanti kita gambar saja di sini sudut 48 derajat. Begitupun seterusnya. Nanti saya langsung percepat saja videonya agar cepat. Inilah hasil data dari diagram lingkaran. Mohon maaf karena keterbatasan alat, tidak ada busur untuk melengkapi gambar, tetapi dapat kalian buktikan bahwa hasilnya akurat. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan banyak kekeliruan dalam menyampaikan materi. Nah, sekianlah
dari kelas 10, 11 sampai 12. Bagaimana tanggapan kalian? Mantap. Nah, rupanya tidak mudah ya guys menjadi guru. Maka hargailah guru kita ketika beliau menjelaskan. Karena setelah kita praktekkan ternyata tidak semudah. Liar. Guys. Terima kasih kepada guru kami yang telah sabar mendidik kami. Semoga Sehat ilmunya, selalu. amin, ilmunya bermanfaat dan apa? Masing-masing. Sekianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alin mungat terakhir. Minggunya naik 500, maka tolonglah. Nah, sekianlah sedikit ulasan